program kerja saya itu saya ingin mengumpulkan dan mengelompokkan kader-kader PNI sesuai profesi dan minatnya. Kalau tiba-tiba menghadap, ada apa dek? Saya mohon arahan Bapak. Bingung menterinya. Ya, arahan apa? Tapi ketika Bapak, saya punya 500 anak muda, mereka pengembang IT tersebar dari Sabang sampai Merauke, terorganisir dan mereka satu komando. Ayo kita bikin kolaborasi dengan pemerintah semisal. Itu dan pemerintah, kita hal yang sama juga semisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke ngobrol lah pikir. Sore ini saya ditemani seorang anak muda. Dia pengurus di pondok pesantren di pesantren Buntet Cirebon ya. Siap. Cirebon ya. Terus sekarang masih menjabat sebagai Kepala Biro Beasiswa di Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Namanya Muhammad Abdullah Sukri. Tapi biasa dia sama teman-temannya dipanggilnya Gus Abe. Tapi karena ini saya manggilnya Abe aja. Siap. Gitu. Banyak bang sebetulnya nama panggilan saya. Siapa aja? Ntar saya ceritain. Iya. Jadi kalau di rumah orang tua manggilnya Dede aja. Dede. Tapi kadang di mana ya udah gede panggil Dede gitu. Nah kalau emang anak berapa? Anak kedua. Itu masalahnya. Jadi pertama Teteh. Ada Teteh. Kebetulan usianya sama saya cuma beda setahun pas. Nah jadi kita kecil bareng tuh. Jadi satu Teteh, dua Dede gitu. Ke bawah sampai gede. Oh. Okay. Terus kalau di teman-teman lain manggilnya? Panggilnya AB pas di Malang, di tongkrongan di Malang itu. Nah, jadi pas ospek zaman kuliah. Kuliah di mana sih? Di Brawijaya. Jurusan ilmu politik. Oke. Nah, jadi mulai saat itu di tongkrongan panggil AB. Sampai sekarang di PMI dipanggil AB. Tapi kalau di Cirebon, abang nyari nama saya, nama AB nggak ada yang kenal. Dede. Nah, ada yang itu satu Cirebon hanya di pesantren besar. Sebagian besar di Cirebon. Ada yang manggil Kang Dede, ada yang panggil Mas Dede. Nah, jadi kalau ada telepon masuk nggak ada nomor namanya nih, manggilnya Kang Dede, wah ini teman Cirebon nih. Langsung angkat B, wah ini teman PMI ini, gitu. Gitu. Iya. Jadi sekarang terus ada Gus Abe nih. Sebetulnya di tradisi Cirebon nggak ada Gus sebetulnya. Gus ini kan tradisi Jawa Timur. Nah di Cirebon ini lebih familiar Kang sebetulnya. Kang ya. Jadi kayak Kiai Said di Cirebon Kang Said. Atau Buya kalau yang udah senior banget kita hormat banget Buya gitu ya. Nggak ada Buya. Nggak ada. Ya, mungkin kalau anaknya manggil orang tuanya Buya ada. Jadi santri-santrinya ikut manggil. Tapi kalau di Cirebon Kang aja. Dulu saya dapat informasi gini. Kan kalau di NU tuh Gus tuh selalu identik dengan darah biru ya. Keturunan Kiai. Iya. Kemarin ada yang nyeletuk, enggak, sekarang Gus juga untuk orang-orang yang loyalitasnya tinggi buat NU. Wow, gitu ya. Jangan sampai kita kategori itu ya. Iya. Ya, sebenarnya lebih ke ini sih tradisi Jawa Timur itu kependekan dari Agus. Jadi kayak Bang Sony, kalau anak kiai di Jawa Timur Agus Sony gitu. Oh gitu. Disingkat biasanya kalau tulis AGS gitu. Tapi disebut biasanya Gus-Gus aja. Nah, mungkin karena ada foto Gus Dur nggak sih? Ada dong. Nah, ini ada foto Gus Dur nih. Mungkin setelah beliau populer, jadi seolah-olah anak kiai Gus semua. Kalau Daeng main ke Jawa Barat, beda-beda nih panggilannya. Ada Aceng, ada Acep. Itu udah pasti darah biru. Iya, Turunan Kiai. ya. Kalau darah biru dimaknai sebagai keturunan kiai ya. Ada lagi daerah Ciamis itu Aang. Nah, beda-beda. Beda-beda ya. Beda-beda. Kalau di Sulawesi gimana? Kalau Sulawesi, kalau yang udah sepuh kita manggilnya Guruta, Ane Guruta. Nah, jadi nggak ada sebutan Kiai, jadi AGH itu Ane Guruta Haji. Saya kayak Haji Sanusi Baco. Siap. Gitu. Siap. Jadi panggilnya Guruta aja. Kalau anaknya? Kalau anaknya biasa ya. Daeng, kadang Puang. Kalau Puang di Bugis itu kan masih keturunan Raja Bugis ya. Kalau yang di Makassar itu bukan Puang, cenderungnya Karaeng. Beda Karaeng. Jadi kalau Karaeng yang Makassar tuh daerah pesisir.
Berarti kalau teman-teman di sini manggil Bang Sony Daeng Sony itu kalau di Jawa Gus Sony itu ya? Abang sebenarnya, Daeng itu abang. Abang, siap, Abang. siap. Jadi bisa berlaku umum. Jadi kalau ada manggil Pak Daeng Sony jadi Bapak Abang Sony gitu kan. Kayak orang manggil Pak Gus Dur ya? Iya, Gus Dur. Padahal panggil aja Daeng. Daeng udah aku bisa diartikan sebagai bapak siap, atau abang. Siap. Gitu. Kadang saya juga dipanggil Gus. Oh gitu? Iya, kalau udah urusan ketemu diskusi dengan anak-anak muda NU gitu kan. Manggilnya Gus, padahal saya Gus dari mana saya bilang. Tapi ganti nama dulu, Bang. Oh gitu ya? Gus Sony kurang pas kan? Soalnya saya Sony Majid. Oh gitu. Majid. Berarti Gus Majid. Nah, itu agak pas itu. Iya, soalnya kalau di kampung saya itu cucu tertua yang boleh pakai nama kakek. Jadi kalau nama saya kalau di KTP pendek Sony aja, double N Yankee. Tapi kalau pakai nama kakek jadi panjang, Sony Majid Daeng Tarang. Daeng Tarang. Daeng Tarang itu besi yang diasah. Artinya. Nah makanya udah simpel, cuma namanya Sony, orang juga sering salah nulis tuh. N-nya 1 pakai I gitu kan. Siap. Terus sekarang aktivitas apa? Tadi udah disebutin tuh sama Daeng Sony kan. Kalau di Cirebon, saya aktif di yayasan itu sebagai sekretaris di bidang pendidikan. Jadi tiap hari saya ketemu guru sama kepala sekolah itu kalau lagi di rumah. Itu bagi waktunya di mana kalau mobilitas ke Jakarta apa dengan? Biasanya seminggu di Jakarta, seminggu di rumah. Atau kadang 4 hari di rumah, 3 hari di Jakarta. Diselang-seling begitu aja. Saya sudah sekitar 3 tahun lah aktivitasnya begitu kurang lebih. Semenjak pulang kuliah dari Jerman itu. Oh iya, di Jerman ngambil apa sih S2-nya? Sama ilmu politik juga. Ilmu politik. Jadi Jerman. balik-baliknya ngurus pesantren juga sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Wawasan kita bertambah sebetulnya. Itu Jerman lu tuh emang kalau ideologi di sana memang. Ya, orang-orang Amerika tuh belajar tentang ideologi komunis segala macam zaman masih Jerman Timur, Jerman Barat itu kan, tembok Berlin itu. Jadi kalau masuk ke timur ada mahasiswa tesisnya tentang ekonomi komunis misalnya, udah tuh ditangkap tuh. Sekarang dulu begitu. Banyak cerita begitu. Kalau ngobrol sama orang-orang tua yang udah lama tinggal di sana, banyak tuh cerita tahun 70-an, 80-an begitu. Terus jadi, di pesantren? Kalau di pendidikan formalnya, tadi saya ngurus kesekretariatannya. Jadi mulai tingkat pendidikan taman kanak-kanak, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah sampai perguruan tinggi. Kita punya 2 perguruan tinggi di sana. Jadi ya mengelola bagaimana performa madrasah ini biar sesuai standar pemerintah dan juga standar kurikulumnya. Memastikan semua berjalan dengan baik. Kalau di pengajiannya saya ngurus salah satu mahad, ya asrama lah, salah satu mahad di situ bareng dengan keluarga. Gitu. Sama sih yayasan juga itu nggak saya sendiri, banyak juga saudara-saudara yang lain saya di situ. Itu waktu di Jerman berapa lama sih? 2 tahun doang. 2 tahun. Apa bedanya belajar di sana sini? Sebetulnya kalau metode kuliah sama ya, kayak kita nulis paper, presentasi, kemudian riset. Hanya memang menurut saya yang membedakan orang kita yang punya kesempatan kuliah ke luar negeri itu pengalaman, wawasan, dan bahasa juga pergaulan. Itu saja. Harus bahasa Jerman atau bahasa Inggris? Enggak, bahasa Inggris saya ambil kelas gitu. Cuma sempat ngambil kursus bahasa Jerman di sana. Walaupun enggak saya terusin. Itu gitu. Tinggal apartemen atau gimana sih kalau mahasiswa di? Tergantung. Ada yang tinggal di rumah, jadi kita sewa rumah orang di sana. Ada yang tinggal di apartemen mahasiswa begitu. Student Wohnheim namanya. Kalau yang tinggal di rumah namanya Wohnung. Gitu begitulah. Itu ceritanya bisa ke sana gimana? Tiba-tiba di Jerman itu. Panjang ceritanya, Daeng. Panjang. Ini nanti ada kaitannya juga nih saya sama PMI ini. Oh gitu. Jadi dulu saya waktu di Malang ketua komisariat saya di Universitas Brawijaya. Jadi ketua komisar PMI di sana. Nah sempat setahun aktif di cabang. Sama Abah waktu itu saya mau izin nih. Bah saya izin mau nyalon ketua umum cabang. Ketua umum cabang Kota Malang. Malang. Oke, terus? Ternyata ini sekalian cerita nih biar teman-teman saya tahu juga. Waktu itu Abah tidak berkenan, tidak mengizinkan saya. Kata Abah, ente kan sudah pernah jadi ketua di PMI, lalu kemudian sudah aktif lama juga di PMI, cukuplah kata Abah.
Kamu kan juga harus ngurus pesantren nanti. Jadi ngajimu harus diselesaikan dulu. Jadi saya dari ketua komisariat, kemudian aktif di cabang 1 tahun, saya mesantren bang. Ini agak lama nih perjalanan saya ke Jerman nih. Nggak tiba-tiba. Itu udah masih kuliah? Udah selesai. Oh, udah selesai. Jadi saya mesantren di Sarang, di Mbah Maimun, pesantren Mbah Maimun juga di Rembang. Jadi saya mondok pesantren salaf, itu saya sudah sarjana bang. Oh gitu. Dan saya aktivis. Lucu ya, ada santri mahasiswa gitu kan. Orang nyantri dari SMP gitu ya. Biar mateng kan, dari mahasiswa dia masuk. Waktu di Malang pun juga sebenarnya saya tinggal di pesantren. Jadi saya pagi sampai sore itu kuliah, malam sampai subuh saya di pesantren ngaji, di pesantrennya Kiai Bedowi Muslih Anwarul Huda, ketua MUI Kota Malang. Jadi memang dari dulu saya sudah terbiasa membagi waktu antara kegiatan saya, aktivitas saya di pesantren dengan pendidikan dan juga pergaulan saya dengan teman-teman. Terus dapat peluang ke Jerman. Nah, udah, saya di Sarang itu 3 tahun. Lama saya jeda kuliah S1 ke S2 itu bang. Lama. Jadi saya 3 tahun itu kalau bukan teman dekat saya, itu nggak ada yang tahu saya di mana. Karena saya nggak megang HP setiap hari, kan pesantren salaf. Iya, salaf masih. Nah, jadi saya di sana itu murni pagi itu ngaji jamaah begitu sama Mbah Maimun. Sesekali mungkin kalau libur mulut ya sekitar bulan Januari Februari itu ada jeda seminggu, saya nengokin Malang lah teman-teman, kadang juga pulang ke rumah atau pas akhir tahun pas bulan Ramadan itu juga libur. Itu aja waktu jedanya. Nah 3 tahun berjalan, kemudian saya lihat nih teman-teman saya, kalau saya nerusin di PMI kayaknya udah gak kejar. Karena teman saya udah ada jadi ketua cabang, udah jadi pengurus PKC, ada yang jadi pengurus PB, waduh kayaknya udah gak kekejar nih. Jadi saya mikir saya kemana ya. Sampai ada perenungan gini bang, kalau saya hanya sekedar S2 di dalam negeri, kayaknya lebih baik saya nerusin mondok dulu waktu itu. Ini boleh diminum ya? Iya. Dia enggak ya. Terus? Udah. Sampai mana tadi bang? Sampai masih lanjut mondok di Sarang. Jadi 3 tahun itu saya mikir, kalau S2 di dalam negeri, kayaknya lebih baik saya nerusin ngaji deh. Karena apa bedanya kalau kemudian saya kembali ke pesantren juga? Karena masih mending saya mendalami keagamaan saya dengan kitab-kitab salaf waktu itu. Tapi saya dalam perenungan itu, saya pengen kuliah ke luar negeri. Padahal di waktu itu saya belum bisa bahasa Inggris bang. Kalau abang lihat transkrip nilai saya, bahasa Inggris di transkrip S1 itu, saya cuma punya 2 nilai C. Dua-duanya bahasa Inggris. Berarti sama, bahasa Inggris saya juga C. sama C. Sama-sama C. Nah maka dari itu saya waktu itu minta uang ke abah. Bah, saya izin, ngapain dek? Saya mau ke luar negeri, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya mau ke Pare. Oh, Pare yang di Kediri. Nah, jadi saya berangkat ke Pare, itu. Ya, dari pesantren Sarang itu dari Rembang paling sekitar 3 jam lah sampai ke Kediri ya, naik bus gitu. Naik bus kecil karena nggak ada bus besar lewat dari ini kan jalan-jalan ke dalam itu. Nah, jadi setelah itu mungkin berkahnya Mbah Mun ini dan kekuatan tekad juga kayaknya. Sekali tes bahasa Inggris lulus, sekali tes beasiswa lulus bang. Padahal nilainya C. dulu. Setelah itu skornya sampai. Ya itu bang, akhirnya saya sampai ke Jerman. Jadi abang bayangin, saya dari pesantren salaf yang terbiasa tidur di kamar 1x4, 2x4 mungkin. Rame-rame lagi. Dengan tradisi salaf, langsung pindah ke Jerman bang. Bayangkan, pemandangannya begitu berbeda. Betul apa ya? Ya, ada cerita lucu waktu saya sowan ke Mbah Mun. Apa dia bilang sama aku? Nah, waktu saya sowan ke Abah takut Mbah Mun nggak mengizinkan waktu itu. Karena saya juga, Abah ketika bicara ke saya nggak bisa menolak. Abah juga begitu ketika bicara sama gurunya, Mbah Mun itu gurunya, itu nggak bisa nolak juga. Maka Abah khawatir ini jangan-jangan anak saya nggak diizinin. Kalau memang nggak diizinin, saya terusin mondok di situ bang. Terus saya bilang ke Mbah Mun, ya ini Mbah Mun di sini seperti Daeng duduk nih, saya duduk di bawahnya. Kemana? Gitu, pakai bahasa Jawa dia, bawa kemana? Mbah saya mau ke Jerman, saya bilang. Oh iya, Yaman. Beliau dengarnya Yaman. Di Yaman santri saya banyak, nggak apa-apa, bagus itu katanya Mbah Mun gitu. Mboten Mbah, bukan Mbah, saya bilang Jerman. Iya, Yaman. Nanti saya teleponin ya, nanti sampai ketemu ini kata beliau.
Mboten Mbah, bukan, saya bilang. Jerman. Loh, Jerman, kok bisa santriku sampai ke sana? Ya udah nggak apa-apa, biar ada santri saya kayak kamu itu. Ya udah nggak apa-apa, saya izinkan. Jadi diizinkan Mbah Mun, ya akhirnya saya berangkat ke Jerman. Nah, jadi saya itu tidak hidup di circle saya lama, Bang. 3 tahun saya di santri salaf itu, saya nggak kemana-mana, dan 2 tahun saya di Jerman. Jadi 5 tahun saya lebih banyak, ya itu kehidupan saya begitu. Nah, baru setelah dari Jerman lulus, baru nih saya ketemu lagi sama teman-teman saya Di yang PMI. di PMI, di macam-macam lah, ketemu lagi. Jadi kalau kayak orang itu mungkin habis bertapa di mana, orang tiba-tiba nongol lagi nih, apa dari mana? Berarti masuk pengurus yang sekarang? Iya. Yang sebelumnya belum ya? Belum. Jadi waktu ketum PB, dia sempat ngontak, jadi pengurus PB kata dia. Saya bilang tuh saya lagi pesantren, dia ketawa, ente udah gede mondok terus katanya. Ya udahlah, ente emang bagiannya ngurus pesantren aja. Gitu. Iya, lagi saya bilang mah kalau dari Kota Malang banyak tuh dari PMI, saya bilang enggak cuma saya. Dulu memang kita sempat punya gagasan bareng tentang kampus umum, kaderisasi PMI di kampus umum. Kebetulan kan memang kita agak sedikit lemah di situ. Nah, jadi mungkin saya dianggap bisa urun rembuk lah dalam menyusun sistem kaderisasi di kampus umum. Nah, jadi setelah saya selesai semua dengan urusan saya tadi di Rembang 3 tahun, 2 tahun di Jerman itu, baru saya bisa aktif di PBPMI. Berarti yang pengurusan Agus Herman ya, ketemu Agus kapan hari gitu kan, kita sudah WhatsAppan gitu sebelumnya. Terus dia bilang, ayo bantuin saya di PB. Gitu. Oh ya siap, saya menghadap. Ngobrol-ngobrol akhirnya saya masuk lah. Itu ngurusin beasiswa. Ngurusin beasiswa, Kabiro beasiswa. Udah berapa teman-temannya? Selama kepengurusan AB? Saya nggak ngitung secara detail sih ya. Cuma memang tugas saya itu keliling ke cabang-cabang untuk bikin workshop beasiswa gitu, biasa 1 hari. Beberapa cabang kita datangkan, dan memang sebetulnya nggak semua orang juga tertarik ke sini gitu. Sebenarnya kan nggak semua kader PMI pengen kuliah lanjut S2 atau bahkan ke luar negeri kan. Memang orientasinya berbeda-beda. Kemudian juga sering juga saya membimbing lah, ditugasi teman-teman yang mau mempersiapkan S2-nya. Juga saya dampingi mereka dari mulai pendaftaran sampai kemudian upload dokumen dan lain-lain, sampai mereka ya kalau rezeki dapat, kalau memang belum rezeki ya kita bantu lagi di kesempatan selanjutnya. Terus sekarang gitu aja tugas saya di PB. Kalau menurut ini kan saya juga dapat informasi nih, katanya mau maju jadi calon. Itu benar tuh, Be? Mau maju jadi calon ketua umum? Iya, alhamdulillah saya dipercaya sebagai salah satu kandidat lah. Emang tantangannya apa sih kalau menurut Abi sekarang? Khususnya yang umum anak-anak muda NU, yang khususnya PMI. Tantangannya ya, banyak Bang. Di bidang apa dulu nih? Yang paling menonjol deh sejauh ini hasil kalau anak pesantren ya hasil penerawangan. Hasil penerawangan ya. Jadi begini, menurut saya aktivis di setiap zaman itu harus memiliki polanya sendiri, Bang. Kalau prinsip-prinsip, nilai-nilai itu harus dilestarikan, harus dipelajari dengan betul. Tapi strategi organisasi, bagaimana kita beradaptasi, itu harus terus dikembangkan. Mungkin di era kakak-kakak senior saya di 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, polanya berbeda dengan kader-kader PMI atau kader-kader muda NU yang lahir 2000-an sekian, Bang. Saya ini termasuk generasi 90-an yang pernah mengalami zaman nggak punya HP, pernah ngalami masih pakai SMS, nunggu nelpon jam 12 malam, ya kan, biar teleponnya murah. Sekarang informasi serba cepat. Nah, dari satu sisi ini saja, kecepatan informasi, teman-teman aktivis juga harus mulai masuk ke isu-isu tersebut. Mungkin ikhtiar kita buat podcast pada hari ini juga salah satu cara untuk menjawab tantangan itu. Bagaimana kemudian aktivis-aktivis juga harus menguasai isu-isu di seputar teknologi informasi, termasuk di dalamnya tentang media sosial, termasuk di dalamnya nanti tentang isu-isu yang mungkin bisa membantu perekonomian masyarakat dan lain sebagainya melalui teknologi. Oke. Gitu. Kalau kaderisasi gimana sejauh ini? Kaderisasi yang sering dikeluhin deh sama teman-teman
daerah yang Abe sering dengar? Kita secara substansi Bang dan secara aturan kita sudah baik sebetulnya. Oke. Secara aturan dan substansi. Hanya memang di pelaksanaan dan di manajemen ini saya kira yang perlu efektif dan lebih efisien lagi. Bagaimana kemudian teman-teman bisa di daerah bisa mengakses misal materi-materi untuk pelatihan kader dasar atau bahkan mapaba atau bahkan pelatihan kader lanjut. Nah itu bagaimana mereka bisa mengakses materi-materinya. Karena saya pernah ngobrol salah satu senior dari Kalimantan. Dia bilang begini, kalau di Jawa gampang nyari buku kata dia, nyari bazar buku banyak. Di sana susah di Kalimantan. Mereka mengakses ya secara liar aja di internet sehingga belum punya framing yang jelas mana buku bacaan yang baik dan mana yang tidak, yang sesuai untuk kaderisasi mereka. Atau bahkan sekedar nyari pemateri untuk mengisi kaderisasi. Kalau di Jawa sudah bingung itu kader karena terlalu banyak senior ini. Kalau abang ini yang diundang, yang ini tersinggung. Begitu juga sebaliknya, kalau ini yang diundang lah segitu. Tapi kalau di sana memang betul-betul ini sedikit pemateri itu. Nah mungkin ketika kita ada teknologi, ya, misal satu platform khusus itu isinya bisa mengakses materi-materi kaderisasi, nah, nanti bisa dipelajari di daerah sehingga distribusi materi untuk kaderisasi juga berjalan dengan baik. Begitu. Kalau yang muatan lokal? Nah, yang muatan lokal juga ini juga menarik juga Bang. Nah, ini hikmahnya saya menjadi kandidat ini. Karena saya jadi kandidat, ini ada teman saya juga nih, ada Rahman ini yang suka menemani saya silaturahim ke sahabat-sahabat di cabang. Saya semakin menyadari bahwa PMI ini sangat kompleks kebutuhannya. Contoh, saya nih hari Jumat besok mau ngisi PKL di salah satu cabang di Jawa Barat. Di sana itu gerakannya gerakan ini pertanian. Oke. Mereka punya petani binaan banyak sekali, cabang-cabang itu. Nah ini sangat berbeda dengan di mana saya dikader di PMI di Kota Malang, kota pendidikan, kebanyakan mahasiswanya pendatang, yang mana konsen lebih ke kajian dan intelektual semisal. Ini kajian ini akan sangat berbeda dengan cabang yang tadi. Cabang yang di Jawa Barat Ya, tadi ya. begitu juga semisal saya salah satu cabang lagi di Jawa Tengah. Mereka konsen nulis, mereka punya jurnal lokal itu. Teman-teman dan senior-senior mereka banyak juga yang jadi jurnalis dan peneliti. Mereka rajin nulis. Jadi seolah-olah memang di sana PMI harus nulis gitu. Kayak doktrin. Nah, kan mungkin beda lagi nih sama teman-teman PMI yang ada di daerah perindustrian, kajiannya tentang industri, gerakannya tentang industri. Kayak di Banten ya. Banyak banget itu. Banten. Nah, jadi memang muatan lokal ini perlu dikelola dengan baik. Jadi substansi gerakan PMI-nya dengan materi dasar di PMI itu tetap ada, tapi kemudian basis-basis muatan lokalnya itu juga tetap harus diperkuat. Jangan disamakan. Tapi biasa nggak berbenturan dengan apa sih bahasanya silabus atau modul sih? Nah, itu yang harus Kan biasa begitu. Itu yang harus kita teliti dan kita kembangkan besok. Bagaimana kemudian silabus materi kaderisasi formal, non formal maupun informal PMI bisa kemudian menangkap seluruh kepentingan kader yang ada di PMI di seluruh Nusantara. Makanya kemarin di salah satu sesi debat kandidat ditanya sama salah satu panelis, PMI besok ngapain lah, kurang lebih begitu. Saya bilang sebetulnya tugas PB PMI ini hanya mengelola potensi yang sudah ada di masing-masing cabang. Karena anak-anak cabang itu sudah pintar-pintar, gerakannya juga sudah baik-baik dengan ciri khas masing-masing. Kalau saya ibaratkan PMI itu, Badaeng Sony itu kayak kebun, kayak perkebunan yang punya sumber daya alam melimpah. Permasalahannya adalah ketika kita panen, kita bawa bahan mentah itu ke dapur, kita belum punya banyak resep untuk mengolah itu. Kalau kita mungkin masaknya nasi goreng atau semisal sayur, itu mungkin sudah bisa tuh. Tapi ketika kita sudah pengen bikin resep yang lain itu agak kesulitan. Sama lah ketika kita sudah panen nih, kader pasca PMI yang sudah lulus di sektor pendidikan, saya belum punya data jelasnya juga ya. Mungkin sudah sangat penuh kader PMI yang sudah jadi guru, jadi dosen, atau juga kader PMI belakangan yang
Jadi politisi juga sudah mulai banyak mengisi pos-pos strategis seperti di bupati, wali kota, di anggota dewan itu sudah mulai banyak. Nah ini kan tinggal bagaimana semisal menu yang lain nih, kader PMI yang pengusaha. Ini kan kita masih kesulitan di sini. Kader PMI yang kreatif semisal punya karya di studio seperti ini masih jarang nih. Atau kader PMI yang jadi profesional atau jadi birokrat karir yang baik itu juga masih jarang. Nah menu-menu inilah yang kemudian harus dibuat resepnya. Agar sumber daya manusia yang ada di PMI tadi bisa terkolaborasikan dengan baik. Nah itulah mungkin saya terbantu ya dengan kuliah saya S1 dan S2 tentang political science yang fokus di public policy. Jadi saya terbiasa untuk meneliti bagaimana sebuah potensi dari satu daerah itu bisa dikelola dengan baik. Nah ilmu saya dari situ mungkin meningkatkan sense saya dalam melihat potret situasi di PMI hari ini. Maka tadi manajerial dari PBPMI itu harus baik. Jangan sampai sebaliknya, cabang-cabang sudah kerja kaderisasi dengan baik, mereka bergerak dengan baik, tapi PBPMI tidak menampilkan wajah keberhasilan kader-kader di bawah. Maka tugas PBPMI adalah membuat kader di bawah bangga dan mereka merasa terwakili dengan apa yang mereka sudah kerjakan di bawah itu. Nah ini yang kemudian harus dikerjakan PBPMI ke depan. Itu saya. Oke. Ini jadi serius ini Bang. Jadi serius. Dek, aslinya nyalain dulu ya. Santai aja, Bre. Saya juga sering dengar banyak cerita dari ya saya jalan nemenin teman-teman di sini ya biar dibilang nggak ketinggalan zaman aja. Ya kan? Kalau seperti Abi bilang tadi saya ini kan diuntungkan dengan sempat mengalami pergantian generasi ya. Mulai dari Orde Baru, terus reformasi, era Gus Dur sampai sekarang kan. Akhirnya masih bisa mengimbangi dengan hal-hal yang begini. Jadi saya sempat berpikir ada kalanya saya orang yang paling bawel ya untuk kaderisasi. Karena kenapa? Faktanya ketika teman-teman PMI masuk pada dunia yang nyata itu kayak ngalamin shock kultur. Nah, akhirnya saya berpikir, oh ini jangan-jangan ada pola yang salah nih, ya kan? Nah, itu satu. Yang kedua, saya selalu bilang memang penting tuh muatan lokal karena perbedaan karakter itu ya. Dan saya juga sempat dulu ngeritisin yang soal apa itu IPK ya, IPK. Karena emang orang kuliah value-nya itu, ya kan? Artinya gini, saya yang dari timur, dari Makassar itu kan sempat bingung ketika aturan ini diberlakukan. Bagaimana teman-teman yang di Indonesia Timur, yang itu juga punya infrastruktur, karakter berbeda. Kan di sana mahasiswa bukan rata-rata seumur seperti teman-teman Jawa kan. Betul. Ada juga yang udah 25, ada yang 30 kan gitu. Yeah. Jadi akhirnya ada proses regenerasi yang agak mandek di situ kan. Kayak kemarin saya juga pernah menyarankan sebaiknya itu PKL itu nggak usah dibuat per zona karena teman-teman nanti nggak bisa melakukan studi banding, nggak bisa punya perbandingan. Contoh, saya Makassar nih, PKD-nya di sana. Kan pengen sesuatu hal yang baru yang bisa saya amati, saya harus keluar dong, ikut PKL di mana. Itu kan akhirnya terbatas itu. Jadi akhirnya pertukaran pengetahuan, pertukaran kultur itu nggak kejadian di situ di pola yang sekarang ini. Saya jadi curhat akhirnya sama kamu, Bang. Ya kita bahas besok ini, Bang. Ya kan? Ya, siap. Ya artinya udah selama itu memang momentumnya untuk kaderisasi dan mencari pengetahuan, udah itu bebas nilai aja, nggak usah dibatasi oleh zona, oleh ini. Akhirnya ya kan saya nggak tahu karakter teman-teman Malang bagaimana pengkaderannya karena saya nggak pernah ikut
PKL Malang ya kan Siap. gitu, atau teman-teman Kalimantan itu kalau di Sulawesi yang sering ikut PKL itu Kalimantan, Maluku, Papua tuh udah pasti tuh sering tuh. Artinya kan ada mereka pengen belajar gimana sih, siapa tahu mereka bisa ngadopsi ya pola kaderisasi di tempat dia ikuti kan, dia coba terapkan di sini. Kayak di Sulawesi itu kan istilahnya bukan instruktur, dia fasilitator. Jadi fasilitator itu ditunjuk oleh SK cabang atau SK PKC ya, untuk menjalani tugasnya. Dan dia memang harus orang yang mampu membreakdown kekurangan-kekurangan atau serpihan-serpihan materi yang tidak sempat tersampaikan oleh si narasumber. Betul. Nah gitu. Jadi ya ini yang saya lihat sering saya temui ya di bawah kan, ya saya merasa masih sering lah diundang untuk ngisi PKD atau PKL gitu kan. Masalahnya sih itu, jadi teman-teman nggak bisa kayak kalau di luar negeri kan ada pertukaran pelajar kan, itu aja udah nggak. Apalagi sekarang tadi Abi ngomongin soal teknologi, kan udah nggak ada batas, jadi semua Betul. arus informasi itu penuh kan. Akhirnya apa be? Akhirnya teman-teman PMII itu jadi nggak fokus ketika dia mengawal isu, hanya mengikuti framingnya orang lain, ya kan? Selama itu dia jadi trending, terbawa ke situ. Contoh misalnya, saya pernah ditanya, abang pilih Papua atau pilih Freeport misalnya. Oh jelas dong saya pilih Papua dong, orang Freeport di dalamnya, tapi teman-teman malah ngomongin Freeportnya gitu loh. Maksud saya gitu ya. Itu kan salah satu ya cerita lah, pengalaman gitu kan. Siap. Jadi saya makanya saya tanya Abe, ini tantangan sebenarnya apa sih Be di khususnya di PMII atau anak-anak muda NU. Kemarin juga kayak Mas Duki Bedowi ngomong, ini anak-anak muda NU kalau nggak segera bangkit itu kena apa, disrupsi digital ya, era disrupsi itu bisa. Contoh dia ngambil contoh gini, hari ini yang seumur milenial itu kesulitan mencari guru ngaji yang pas di YouTube. Itu satu, artinya kita memang gak nyiapin itu dong. Nah di lain sisi saya bilang sama kayak Mas Duki bahwa jangan sampai kita nih nggak dididik berpikir majemuk, berpikirnya tunggal. Akhirnya jadi orang-orang tuh maunya tunggal kan. Kalau majemuk kan selalu ada potensi konflik segala macam, berkecamuk apa segala. Nah itu dia ada tantangan itu gitu. Makanya saya tanya Abe, itu termasuk nggak sih Be soal disrupsi digital itu? Iya, sangat termasuk. Termasuk ya. Termasuk. Contoh Bang. Besok salah satu program kerja saya itu saya ingin mengumpulkan dan mengelompokkan kader-kader PMI sesuai profesi dan minatnya. Ini masih dibahas lebih jauh ya terkait teknisnya Bang, apakah nanti itu menjadi lembaga atau kita membuat lembaga taktis di luar PMI gitu. Jadi ambil studi kasus dari Abang tentang era informasi di era disrupsi ini ya Bang ya. Terkait berita aja. Contoh, banyak loh program-program kerja PMI baik itu di tingkatan komisariat, rayon bahkan cabang dan PKC dan bahkan PB yang tidak terdokumentasikan dengan baik, tidak tersiarkan dengan luas dan tidak dikemas pemberitaannya dengan wah gitulah. Mengapa? Karena nggak semua orang di PMI itu punya infrastruktur pemberitaan yang baik. Mungkin kalau ada person to person ya, misal Arsya punya senior, dia punya kenalan wartawan banyak, dia bikin kegiatan apa, dia share aja ke wartawan itu, nanti ada 10 atau 20 berita online yang naik. Nah kenapa? Padahal ketika saya keliling ke cabang-cabang itu banyak kader PMI yang jurnalis. Saya yakin lebih dari 100 atau bahkan lebih dari 200 sebetulnya. Atau bisa saja 500 sampai 1000 orang kader PMI yang bekerja jadi jurnalis, baik itu seniornya ataupun kader aktifnya, baik itu di koran lokal maupun koran regional atau bahkan nasional bahkan internasional. Ada kok teman saya juga dia kader PMI yang menerjemahkan berita bahasa Indonesia ke bahasa Inggris.
Dengan potensi itu, seharusnya ketika kita punya kegiatan maka terdokumentasikan dengan baik. Tetapi karena belum ada sistem yang bisa menggerakkan itu semua, akhirnya SDM kita tadi mubazir. Nah, maka nanti besok, contoh ya di segmentasi jurnalis, saya akan mengumpulkan jurnalis muda PMI dalam satu wadah. Sebutlah namanya semisal Gerakan Jurnalis Muda Islam Indonesia. Itu ada ketuanya, ada sekretarisnya, dan kita contoh bisa mengumpulkan 1.000 orang. Jurnalis PMI saya yakin itu kita bisa. Ketika seorang ketua umum atau bahkan pengurus PB PMI atau bahkan ketua rakyat dan komisariat yang punya gerakan baik, program baik, sampaikan ke gerakan wartawan itu, ayo kita nulis berita yang sama. 1.000 orang akan meng-up berita itu dalam waktu yang bersamaan. Setidaknya ada 1.000 berita yang sama begitu loh. Tapi kan ini belum terkelola dengan baik. Bayangkan kalau kemudian saya juga melakukan hal serupa ketika saya mengumpulkan kader-kader PMI yang dokter muda PMI itu banyak. Lalu kemudian petani-petani muda PMI, kemudian guru-guru PMI, hafidhoh PMI, dai-daiyah PMI. Itu banyak sekali, Bang. Dosen-dosen PMI. Itu kan sebenarnya ada semua, cuma belum kemudian terorganisir dengan baik. Ya, makanya tadi saya sebut di depan bahwa sebenarnya potensi itu sudah ada di cabang, di komisariat, di PKC itu. Nah, tinggal PBPMI ini mengelola resepnya dengan baik. Nah, maka contoh lagi semisal kita bicara di era disrupsi di isu teknologi semisal kita bisa mengumpulkan hacker-hacker anak-anak muda PMI yang jago coding itu banyak banget. Sayang itu banyak banget, dan kita kan enak semisal main nih Kominfo. Katakan Pak Menteri, saya menghadap. Kalau tiba-tiba menghadap, ada apa dek? Saya mohon arahan Bapak. Bingung menterinya. Arahan apa? Tapi ketika Bapak, saya punya 500 anak muda, mereka pengembang IT tersebar dari Sabang sampai Merauke, terorganisir dan mereka satu komando. Ayo kita bikin kolaborasi dengan pemerintah semisal. Itu dan pemerintah. Kita hal yang sama juga semisal datang ke swasta, ke teman-teman swasta. Ayo kita kerjakan sesuatu yang bermanfaat bersama. Ini ada orangnya. Dan kita bisa kerja, nggak cuma ngambil duitnya doang semisal. Mohon maaf, itu penting, tapi kemudian tidak melulu itu. Nah, itulah yang kemudian akan kita buat pola PMI ke depan seperti itu. Tapi tanpa menghilangkan ruh gerakannya, Bang. Seperti ruh kebangsaan, ruh keislaman. Itu tetap dilestarikan, karena itu yang membedakan kita nanti dengan aktivis-aktivis yang lain. Kalau semisal kita membuat organisasi profesi tadi tanpa value, tanpa nilai yang kita perjuangkan, ya apa bedanya sama kelompok-kelompok atau himpunan-himpunan mahasiswa seperti biasanya? Kan? Ini yang kemudian akan coba kita lakukan besok. Nah, ini sudah pernah saya praktikkan, Bang, tapi di level komisariat. Jadi dulu itu saya mengkader anak PMI itu sesuai dengan minat bakatnya. Kalau memang anak ini sukanya ngeband, sukanya main musik, ya udah kumpulin sama senior-senior yang tiap hari sukanya ngeband, bikin lagu, mereka berkarya. Dan kalau ada acara-acara PMI, nggak usah nyewa band, mereka aja suruh tampil, mereka senang, nggak dibayar. Contoh lah itu ya. Atau anak PMI yang suka futsal, ya udah suka futsal aja. Nah, ini ada yang lucu, Bang, karena kita punya kelompok futsal sendiri, organisasi sebelah yang memang mereka cenderung lebih disiplin lah daripada PMI. Ngotak saya, Mas Abe, katanya PMI punya grup futsal, iya kenapa? Ayo futsal bareng yuk biar akrab katanya. Oh siap Mas, jam berapa futsalnya? Jam 6 pagi. Saya bilang oke, nanti saya sampaikan ke teman-teman. Saya bilang ke teman-teman, ayo ada yang ngajakin futsal nih besok jam 6. Weh jam 6, kurang pagi jam 4 aja, kita belum tidur katanya. Nggak disiplin. Jam 4 aja kita belum tidur. Nah itulah kemudian potensi-potensi itu ada. Yang terjun ke dunia asosiasi pengusaha yang konsep itu ada anak PMI. Banyak, Bang. Banyak sekali. Coba kan mereka akhirnya tidak aktif lagi di PMI karena PMI tidak mewadahi minat dan bakat dia. Contoh, Bang, kader-kader PMI yang advokat muda itu banyak loh. Yang baru yang mereka sudah bahasa pendidikan advokat ada ya? Iya, kayak dapat kartu pradi segala macam. Gitu. Nah, mereka jarang balik lagi ke sekretariat karena ngapain? Saya di PMI nggak obrolannya bagai nyambung. Bayangkan kalau kita punya satu lembaga anak-anak advokat muda, itu anak PMI semua. Kita punya LBH yang terakreditasi semisal. Contoh nih, Bang, ini kan agak gagah nih kalau besok PMI semisal ada demo nih. Digebuk nih satu nih kader PMI kan. Terus mereka, wah ini
kena inilah oknum aparat semisal. Nanti ketua PMI bilang kita sudah menyiapkan 100 advokat mendampingi kasus ini. Kan benar kan? Anak-anak PMI semua. Anak PMI semua, advokatnya ada, LBH-nya ada. Ya kita nggak bunyi-bunyi doang. Dan itu sekarang ada yang pengurus sekarang? Ada LBH Ada. Tapi sepertinya perlu supporting system yang lebih kuat. Oh gitu. Ya, kan jadi gerakannya anak-anak enak ketika di cabang mereka oh ternyata PMI ini punya lembaga yang bisa menaungi memang minat keprofesian kita. Nah, kita akan ke arah situ. Nah, itulah yang nanti akan membedakan PMI dengan organisasi yang ada di keluarga besar Nahdlatul Ulama. Karena basic kita adalah basic mahasiswa yang terdidik, kita diberikan kesempatan kuliah di universitas. Nah, kan hanya PMI yang di basis perguruan tinggi. Ya mungkin sebagian IPNU dan IPPNU ya karena punya pengurus komisar perguruan tinggi. Tapi kemudian bagaimana mereka menjangkau lebih jauh lagi itu kan menjadi pertanyaan sendiri. Nah kalau PMI kan kita sudah relatif lebih banyak sebarannya. Nah kalau semisal mohon maaf PMI hanya berbicara tentang radikalisme, ya Ansor juga bicara tentang itu. Udah selesai. Atau semisal teman-teman Kopri, mohon maaf semisal hanya berbicara gender, feminisme dan lain sebagainya, ya Fatayat lebih clear bicara itu juga. Jaringan mereka juga sepertinya lebih luas gitu. Nah yang membedakan adalah tadi skill, intelektualitas, keprofesian yang akan membedakan PMI dengan keluarga besar NU. Kalau kita hanya bertumpu pada kaderisasi formal saja, kita mungkin bisa klaim di era abang ya mungkin aktif di awal 2000-an bang, apa 90-an akhir. Saya ber-PMI 96. Nah itu 90-an. Waktu itu kita bisa klaim bahwa organisasi di keluarga besar NU yang kaderisasi formalnya paling lancar adalah PMI. Ya, tapi hari ini tidak. Ansor PKD-nya sudah semakin masif. Ada MKNU, ada PKPNU. Zaman saya waktu masih sekolah, IPNU itu yang bikin apa itu istilahnya? Masa penerimaan IPNU itu apa sih? Makesta ya. Itu pengurus cabang. Sekarang anak-anak di desa IPNU itu IPPNU mereka sudah bisa. Jangkauan kaderisasi mereka semakin luas. Lah, fenomena ini kalau semisal tidak bisa dijawab PMI, itu sudah tidak ada klaim PMI kaderisasinya paling bagus. Nah, akhirnya kita harus punya daya tawar. Ini loh kader PMI, silakan. Kalau NU memang membutuhkan atau bahkan Indonesia membutuhkan, kita terkoneksi, kita terdidik dengan baik, punya moral gerakan yang kuat, punya ideologi kebangsaan yang jelas, ideologi keislaman yang jelas. Artinya sebenarnya nggak perlu shock kultur ya? Ya. Harusnya ya? Ya dikit-dikit nggak apa-apa sih kan. Kayak shock culture nih, saya dari sarang, ya kan? Ya artinya kan kalau kemampuan beradaptasi sedemikian cepat kan berarti kan itu proses kaderisasi yang udah bagus. Nah, proses kaderisasi formal itu kan hanya mendesain kan? Ya. Tapi ini bang tantangannya, kenapa kemudian tadi abang sedikit menarasikan perbedaan antara di Jawa dan di daerah abang ya yang berbeda. Itu nanti banyak buntutnya nih, karena memang Indonesia menghadapi ketimpangan pembangunan. Itu juga dirasakan oleh teman-teman di PMI. Ya mohon maaf, kampus-kampus top Indonesia masih berpusat di Pulau Jawa. Mungkin 1-2 kampus bagus ada di luar. Nah ini juga menjadi permasalahan sehingga itu berpengaruh tidak hanya di indeks pembangunan manusia daerahnya, juga indeks kader PMI juga berbeda satu sama lain. Ini juga tantangan untuk PMI bersama-sama. Nah ini saya kira bisa dikerjakan oleh PMI besok jika memang dikelola dengan baik. Dan dengan kekuatan kepemimpinan manajerial yang kuat juga. Karena tadi potensi cabang-cabang sudah bagus-bagus teman-teman. Gitu dah kurang lebih dah. Terima kasih Abe. Kemana-mana ini obrolannya. Terima kasih Abe ya udah datang, Siap. udah sharing informasi. Siap. Tapi sebelum saya akhiri, saya sempat mau nyampein sesuatu sih sebenarnya. Apa itu Bang? Jadi waktu saya berkesempatan sowan ke almarhum Kiai Fuad Halimi di Pandeglang. Jadi waktu itu kita berlima, bertujuh gitu. Cuma saya doang yang pakai sepatu kan, yang lain pakai sendal. Jadi pas saya ngikut sepatu, saya ditunggu sama almarhum berdiri. Dia bilang, tinggal di mana? Tinggal di Ciputat, saya bilang gitu. Itu kasih tahu dong, itu anak-anak PMI. Saya juga nggak pernah cerita sama almarhum kalau saya PMI.
Itu nanti ada satu masa itu kita udah nggak bisa bedain mana yang benar mana yang enggak. Dia bilang gitu. Jadi jangan tinggalin dong apa budaya literasinya. Oke, siap. Itu aja sih, Be. Siap. Makasih loh, Be, udah datang. Siap. Baik kawan-kawan, itu tadi diskusi yang melebar kemana. Saya yakin kita dapat informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Siap.